I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate. Halo, selamat siang sahabat trader. Sudah lama kita nggak berjumpa ya. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Semoga teman-teman di sini juga kemarin-kemarin diberikan cuan yang maksimal dan nanti juga terus ditambahkan profitnya dan diberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat nantinya ya. Nah, mohon maaf, saya sudah hampir 2 minggu tidak buat video tentang ShowUSD karena saya juga kemarin selama 2 minggu itu benar-benar ada kesibukan yang belum bisa untuk membuat video. Nah, karena takutnya kalau saya paksakan membuat video nanti hasilnya tidak maksimal gitu kan ya. Nah, tapi kami juga masih memberikan sinyal-sinyal di grup free kami, di grup sinyal kami, ya kan, kami setiap harinya masih memberikan sinyal gratis untuk teman-teman semuanya, ya. Nah, seperti ini untuk contoh-contoh sinyalnya. Nah, seperti ini contoh-contoh sinyal untuk ShowUSD, ya. Terus ya beberapa pair juga ada kok, ya kan. Tapi kita fokusnya di ShowUSD, ya, maupun scalping atau jangka panjang, kita semua ada di sini, gitu teman-teman, ya. Nah, tapi teman-teman kalau mau gabung juga nanti bisa chat admin kami. Nanti saya tinggal masukkan di kolom deskripsi, nanti ada link, teman-teman nanti klik, nanti di situ ada beberapa pilihan, ada WhatsApp, ada YouTube, ada Instagram. Nanti teman-teman pilih yang WhatsApp-nya nanti supaya langsung terhubung ke admin WhatsApp kami. Takutnya kalau Instagram kita sudah lama tidak membuka Instagram, jadi lebih condongnya ke WhatsApp saja supaya teman-teman langsung berinteraksi dengan admin kami untuk dimasukkan di grup free sinyal yang kami miliki, ya teman-teman. Nah, supaya nanti setiap hari Rabu juga ada trading bareng, setiap hari juga ada sinyal ShowUSD yang diberikan, ya. Tapi kita tidak menjamin 100% profit. Setidaknya kita masih bisa menjamin 80-90% masih bisa profit, ya. Karena yang namanya 100% profit itu tidak ada, ya teman-teman. Seperti itu. Nah, oke. Lanjut sekarang ke analisa ShowUSD untuk beberapa hari ke depan. Untuk sampai hari Kamis. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis kita berikan analisanya. Nanti Kamis siang kita akan berikan lagi, Kamis dan Jumat kita akan berikan analisa tentang ShowUSD. Jadi kita berikan dulu hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis ini. Nanti kita akan buatkan lagi video berikutnya pada hari Kamis, ya. Nah, oh iya, di komen juga ada yang chat, saya sempat lihat dan mohon maaf saya belum sempat balas ya. Di komen YouTube juga mengatakan, Pak tolong dong bikin sinyalnya tiap hari, bikin analisa setiap hari, ya kan. Nah, kalau analisa di YouTube itu kita bikinnya hanya Minggu dan Kamis. Jadi kalau misalkan teman-teman mau analisa setiap hari, bisa gabung di grup free kami, ya. Nanti itu setiap hari ada sinyalnya kok, gitu ya teman-teman. Nah, oke, sekarang kita akan bahas tentang ShowUSD. Di sini kenapa kok saya buka time frame daily one, ya? Karena di sini posisi daily one adalah area resisten teman-teman, ya kan. Untuk daily one-nya adalah resisten di sini. Tuh. Ya, ini resisten. Dan resisten ini yang menahan harga pada beberapa hari belakangan, ya, pada hari Rabu kalau nggak salah ya. Pada hari Rabu harga tertahan di sini. Makanya dia drop sekitar 200 pips. Ya. Dia drop sekitar 200 pips jauhnya. Nah, makanya di sini harga ShowUSD sempat drop 200 pips. Nah, lalu kalau kita lihat secara seksama, ini mau kemana sih Pak arahnya? Ya, ini mau kemana arahnya? Ini apakah mau naik ke atas atau mau drop ke bawah? Nah, ya, mau naik atau mau drop. Nah, kalau kita lihat sekarang ini masuk pada bulan 5 mau ke 6, ya kan, 5 mau ke 6. Yang artinya market ini harus beranjak untuk naik perlahan.
naik perlahan. Jadi market ini adalah mungkin dia harus yang namanya pembentukan dulu sebelum nanti pada bulan 11 dia harus meledak untuk naik. Nah ya, sebelum bulan 11 dia harus meledak untuk naik. Yang artinya apa? Yang artinya saat ini harga emas ini masih akan cenderung untuk sideways terlebih dahulu. Pembentukan terlebih dahulu. Sebelum dia meledak untuk naik pada bulan 11. Nah ya, nah berarti ada kemungkinan untuk 1 bulan mungkin akan bermain-main di area sini. Atau mungkin agak lebar ke area sini. Ya, selama 1 bulan ini. Ya, dia akan satu bulan, 2 bulan, 3 bulan lah main-main ke area sini. Dan kemungkinan seperti itu untuk jangka panjangnya saya katakan ya. Nah, maka dari itu kita masih menunggu momentum apa yang harus kita ambil untuk time frame daily one. Nah, ini untuk beberapa bulan ke depan. Tapi untuk minggu ini saya akan sedikit berikan analisanya ya. Kalau kita lihat secara sama, saya kemarin pada hari Jumat ya, saya tuh jarang trading dari Jumat. Makanya kalau hari Jumat tuh sinyalnya itu tidak terlalu banyak. Yang kadang pagi, siang, sore udah beres, itu udah gak ada sinyal lagi. Karena memang hari Jumat tuh saya tuh jarang trading. Kenapa? Karena hari Jumat itu market penentuan. Dia penentuan pada minggu depannya. Nah, makanya di sini kita lihat apakah dia mau naik atau mau turun. Nah, tapi kalau kita lihat secara seksama ya, di area sini ini dia tidak mampu untuk break di area 1984. 85 lah ya, break di sini. Kalau misalkan dia break di area sini, ganti candle di sini lah. Nah, tutup candle di sini. Seperti ini ya. Artinya ini masih akan naik ke atas. Nah, tapi ternyata dia nggak mampu untuk break area situ. Dia berhentinya di sini malah. Sama rata di sini. Nah, kalau seperti ini biasanya, ya kan saya katakan biasanya ya. Biasanya marketnya akan condong untuk turun terlebih dahulu. Nah, turun dahulu, di sini mungkin baru dia akan naik lagi ke atas. Ya. Dia akan condong turun terlebih dahulu, baru dia akan naik lagi ke atas. Nah, makanya kalau misalkan kemarin hari Jumat dia penutupannya di atas ini di 95 ya, 185 5556 lah, di atas inilah penutupan dia. Ini masih cenderung untuk bullish, berarti dia masih confirm untuk tambah naik ke atas. Nah, tapi kalau saat ini kondisinya dia malah penutupannya sama rata di area sini ya, ada kemungkinan dia masih akan meneruskan trennya untuk bearish, baru dia untuk naik ke atas lagi. Ada kemungkinan seperti itu. Ini teman-teman. Nah, kita bahas dulu yang bearish. Ya, kita bahas dulu yang bearish. Nanti kita bahas yang bullish. Ya, nanti kita bahas yang bullish. Yang bearish. Ya. Kenapa kok dia harus bearish di sini? Nah, kenapa kok dia harus bearish? Karena posisinya adalah USD ini kenaikannya hanya menyentuh area support di time frame weekly. Ya kan di sini. Support di time frame weekly, ya kan dia naik ke atas ke sini. Ya, nyentuh resisten di time frame daily one. Hanya sebatas itu saja. Tidak ada pembentukan sebuah pola. Nah, yang saya katakan pola adalah seperti ini. Ini pola namanya. Double top dia turun ke bawah. Betul ya? Double top. Ya. Ini double top namanya. Nah, ini double top adalah pola. Pola chart pattern yang artinya dia akan meneruskan polanya untuk turun. Ya. Nah, sama. Jika yang namanya USD ini dia akan naik kencang ke atas pada bulan 11 atau bulan 12 nantinya, dia saat ini penentuannya dia harus membentuk sebuah pola dulu. Ya, harus membentuk sebuah pola dulu di sini. Nah, di sini belum ada pola. Dia hanya sebatas candle saja untuk dia naik, ya. Dan dia hanya menyentuh area support saja untuk dia naik. Nah, tidak ada sebuah pola yang menggambarkan dia harus naik kencang sampai ke atas sini. Ya, berarti di sini masih ada kemungkinan untuk USD masih akan drop baru dia akan naik ke atas. Nah, ya, masih akan drop terus dia naik ke atas. Nah, dropnya di mana? Saya buka time frame, buka yang ini ya, supaya teman-teman juga bisa melihat. Oke. Ini saya tarik Fibo juga ke sini dan ke sini. Oke. Saya pakai 1,8 di sini. Nah, ya. Kalau kita lihat, ya kan, kalau kita lihat
untuk SOUSD ini sendiri, ya, dia masih akan condong untuk merubah arahnya menjadi arah turun. Nah, sampai di sini arahnya. Nah, sampai di area 18, 19, 20 lah kita katakan ya. Kita bulatkan 20. 1920. 1820. Nah, supaya mudah teman-teman untuk melihatnya biar gampang. Nah, masih akan condong turun sampai 820 untuk harga SOUSD ini. Ya. Berarti ada kemungkinan seperti apa, Pak? Akan gunanya seperti ini. Drop, ya, baru dia naik ke atas. Nah, jika dia drop naik ke atas, berarti ini adalah pola double bottom. Betul ya? Nah, double bottom. Sama naik ke atas. Nah, ini pola confirm untuk dia akan naik lebih tinggi. Nah, makanya masih ada kemungkinan untuk SOUSD ini ada cenderung untuk turun ke sini, baru dia naik ke atas, atau mungkin tambah ke bawah sini dulu ke area support, baru naik ke atas. Nah, tambah bagus lagi kalau seperti itu. Ya, berarti confirmnya tambah valid, ya kan? Berarti confirmnya tambah valid banget. Turun, up, turun, dan naik. Double bottom banget seperti ini. Nah, ada kalanya akan seperti itu untuk SOUSD ini sendiri. Maka dari itu di sini, kalau kita lihat dari skema candle yang terbentuk pada hari Jumat lalu, masih ada kecenderungan untuk dia bearish sampai 820 di sini. Untuk time frame daily one saya katakan. Ya, untuk time frame daily one saya katakan. Nah, tapi saya nggak bisa hanya mengandalkan daily one saja. Yang terpenting saya tahu dulu, untuk daily one-nya masih akan cenderung untuk turun. Ya, masih akan cenderung untuk turun. Nah, sekarang saya buka time frame 4 jam. Nah, di 4 jamnya saya harus lihat. Ya, supaya di 4 jamnya juga harus terlihat jelas kita mau kemana arahnya. Saya nggak bisa hanya menggunakan time frame kecil. Time frame besar saja, gitu kan. Oke. Ini. Nah, dari time frame 4 jam, ya kan? Time frame 4 jam. Di sini sempat dia mau break ke area atas ini. Ini ya saya katakan. Saya bikin dulu apa namanya itu garis ya. Nah ini dari sini untuk SOUSD dia nggak mampu untuk break di atas ini. Kalau dia mampu break ke atas ini, mungkin ini double bottomnya terjadi, berarti dia akan naik ke atas lagi. Berarti dia akan nambah naik ke area atas lagi, akan tambah tinggi dia kenaikannya. Ya, tapi ternyata dia nggak mampu untuk break area tersebut, dia hanya sebatas ekor aja di sini. Ya, nggak mampu dia naik. Artinya apa? Artinya ini masih akan cenderung untuk bearish. Nah, kita akan cenderung untuk bearish. Berarti kalau kita lihat dari time frame 4 jam, ini pembentukan sebuah flag pattern bearish. Pembentukan sebuah flag pattern bearish. Yang artinya, untuk time frame 4 jam ini masih cenderung untuk bearish. Nah, kita bahas, ternyata di sini juga ada support. Ya, atau demand kita sebutnya juga. Ya, di sini. Tuh. Nah, betul. Area 618 di sini ada support dan demand. Berarti ada kemungkinan untuk SOUSD ini akan mengalami kecenderungan untuk bearish. Nah, mungkin seperti ini scenarionya baru ke bawah sini. Nah, akan sampai sini. Ya kan? Akan sampai di area sini untuk SOUSD ini sendiri. Masih cenderung untuk bearish. Ya. Untuk time frame 4 jamnya. 4 jamnya mengatakan ada flag pattern bearish dan ini belum tembus sih, belum valid dikatakan ya. Yang dikatakan valid adalah saat dia melewati bawah sini, baru dia tembus valid sampai ke bawah sini. Kalau dia bisa lewat. Ya, ini untuk time frame 4 jamnya. Jadi time frame daily one-nya bearish, 4 jamnya juga bearish. Nah, saya sekarang lihat dulu time frame yang jauh lebih kecil, yaitu M30. Karena 1 jam itu masih sama ya, sama kayak time frame 4 jam ya. Nah, di time frame M30 saya lihat di sini, nah ada beberapa potensial yang mengatakan bahwasannya market ini masih cenderung untuk bearish. Nah, oke. Tuh. M30 ini juga sama, dia masih cenderung untuk bearish juga. Nah, kalau kita lihat dari sini dan ke sini, dia berhentinya pas cukup rapi, saya katakan ya. Nah, cukup rapi di sini. Nah, di sini kalau time frame 1 jam ini nggak mampu break. Nah, berhenti di area 618.
dia nggak mampu lewat 618 ya. Nah, akhirnya dia drop ke bawah lagi. Nah, ini artinya momennya masih momen untuk downtrend. Ya, momennya momen untuk downtrend. Nah, tapi teman-teman kalau mau mencari eksekusi sell, ya, saya sarankan seperti ini. Nah, mungkin sekarang teman-teman tanya, bagaimana Pak cara eksekusinya ini? Ya, karena ini seperti ini. Ya, seperti ini. Saya kasih area dulu ya, supaya teman-teman juga nggak salah. Nah, oke. Untuk saat ini, di time frame yang lebih kecil, teman-teman nanti bisa mencari eksekusi sell. Berarti area sell di mana? 1853 ya sampai 1856. Jadi 53 sampai 56 adalah mencari eksekusi sell. Dengan SL pastinya 1865 di sini. Ya, dengan SL di situ. Nih. SL 65, sorry di sini. Nah, eksekusinya saat dia naik ke atas sini, ya, sell sampai TP di bawah sini. Nah, ini untuk scalping ya, untuk scalpingnya dia. Karena ada kemungkinan dia langsung naik atau mungkin tambah drop dengan TP di 49. Nah, ada kemungkinan seperti itu. Ya, ini untuk eksekusinya. Jadi teman-teman bisa mencari eksekusi sell 1853 sampai 1856 dengan SL 1865. Ya, dengan TP pertama bisa di area 1849. Ya, TP kedua bisa di area sini. Sorry. Nah, bisa di area sini. 43. Ini saya ganti warna ya, supaya teman-teman juga bisa lihat. Nah, ini. Dan ini. Ya. Di 49 TP pertama, TP kedua di 43. Nah, TP berikutnya yang ada ekornya di bawah sini. Nah, 1832. Nah, TP terakhir 1820. Berarti ada kemungkinan seperti apa skenario, Pak? Seperti ini. Drop, mungkin dia akan coba untuk naik dulu bentar. Dia drop, ya akan coba untuk naik dulu bentar. Dia drop, coba untuk naik dulu bentar, baru dia drop. Nah, skenario-nya akan seperti ini nantinya. Saya ganti warna supaya kelihatan teman-teman. Nah ya, ini. Berarti ada kemungkinan untuk skenario-nya masih akan seperti ini nantinya. Nah, nanti coba saya kasih ini ya. Supaya terlihat jelas. Oke. Mungkin drop, naik ke atas ini. Nah, baru drop lagi ke bawah. Nah, kan seperti ini. Oke. Ini skenario-nya untuk sell. Ini teman-teman besok bisa mencari eksekusi sell di area 1853 sampai 1856 dengan SL 1865 di sini. Ya. Nantinya terus dia akan drop ke bawah maksimal 1820. Ya, maksimal sampai 1820 untuk area SAU USD ini dia akan drop sampai di sana. Ya, dia akan drop di sana. Berarti maksimal sampai 1820 untuk SAU USD ini. Nah, ini untuk momennya SAU USD. Untuk kalau dia harus drop sampai di bawah sini dulu baru dia akan naik lagi ke atas untuk menuju area resisten berikutnya. Ya, ini untuk momen untuk turunnya dia. Oke. TP pertama 1849. TP kedua 1843, TP ketiga 1832, TP terakhir 1820. Nanti di sini akan saya update lagi momen-momen untuk mengambil tindakan apakah buy atau malah sell. Ya, ini skema yang harus teman-teman lakukan untuk minggu depan. Kalau mau scalping tetap dipantau marketnya supaya teman-teman juga nggak salah dalam mengambil tindakan, ya supaya teman-teman juga aman di sini. Oke teman-teman. Nah, ini untuk momen SAU USD ya. Nah, ini untuk momen SAU USD untuk dia akan drop sampai di bawah situ. Nah, ini ya. Ini untuk bearish. Jadi kita akan cenderung untuk bearishnya dia. Nah, tapi kalau bullish gimana, Pak? Nah, kalau bullish kita bahas sekarang ya. Saya pakai ini aja lah ya. Gold aja supaya gampang ya. Supaya nggak berubah-ubah lagi. Teman-teman nanti supaya nggak bingung. Nah, kalau bullish bagaimana? Nah, ini kalau bullish saya katakan ya. Saya hapus dulu di sini, saya hapus juga di sini. Nah, kalau bullish ini seperti ini. Nah, ini saya pakai resisten di sini, ya.
Nah, kalau dia bullish, kalau misalkan, oh Pak, ternyata dia naiknya sampai sentuh area SL kita, Pak. Nah, naiknya sampai sentuh area SL kita, Pak. Itu bagaimana tindakannya, Pak? Nah, tindakannya adalah kita seperti ini, teman-teman. Nah, misalkan dia naik nih, ya kan, nyentuh area SL kita di area 65. 1865 di sini. Nah, itu bagaimana tindakannya, Pak? Tindakan yang bisa kita ambil adalah seperti ini. Kayak sini saya mempunyai skenario untuk naiknya dia ya. Nah, oke, kurang lebih juga sama di sini. Nah, ini juga 1, ini juga 2. Nah, ini misalkan saya katakan ya, ini untuk skema bullish. Nah, Pak, ternyata ya kan dia sempat drop, ya kan, betul untuk TP1, Pak. Terus tiba-tiba dia naik ke atas, Pak. Misalkan naik ke atas lagi, terus sini. Nah, berarti kalau dia sudah nyentuh area sini, sudah break area 65 ya, saya katakan ya, 65 break ke sini, kita tunggu. Nah, kalau misalkan 65 dia break ya, kita tunggu teman-teman. Ya, 65 dia mampu break, kita tunggu di area sini. Nah, di sini ini berapa ya? Kita lihat. 5860. Nah, saya katakan 60 aja. 60 aja di sini. Nah, 60, oke. Tunggu di area sini 60. Nah, kalau misalkan dia mampu naik ya, saya katakan ya. Pak, ternyata TP1 kesentuh sih, Pak. Tapi terus dia naik ke atas nih, ke area 65. Nah, naik ke atas ke area 65 di sini misalkan. Oke, 65 dia kesentuh ya. Jangan langsung di buy, tapi tunggu di area 60 ya, di area 60 sampai 58 saya katakan ya. Baru bisa buy nantinya. Buy dengan target 1877. Pertama ya saya katakan. Target pertama 1877, target kedua bisa mencapai 1887. Nah, ini ya. Target pertama 1877, target kedua 1887 di sini. Nah, ini untuk targetnya dia. Nah, target terakhir bisa mencapai 1818. Makanya di sini teman-teman harus hati-hati. Nah, kan di sini banyak-banyak banget area-area resistennya dia. Nah, ini ya. Tuh. Saya gambarkan seperti ini supaya gampang, teman-teman. Jadi kalau misalkan area 1865-nya mampu di break, saya katakan mampu di break itu bentuk candle ya. Bentuk candle dengan bagus. Nah, teman-teman nanti tinggal tunggu, ya kan? Tinggal tunggu 1865 dia break. Ya kan, terus turun ke bawah koreksi. Pas koreksi ini teman-teman bisa mencari buy. Buy TP pertama 1878, dia drop ke bawah, misalkan buy lagi boleh. TP ke sini ya kan. 1887, TP berikutnya bisa mencapai 1902 dan TP terakhir bisa mencapai 1918. Ya kan? TP terakhir sampai di sana. Dan makanya di sini teman-teman bisa mencari eksekusi untuk buy-nya lagi nantinya. Ya, berarti kalau misalkan 1865 mampu di break, teman-teman tunggu sampai dia koreksi ke bawah di 1860 untuk di buy dengan TP pertama 1877, TP kedua 1887, TP berikutnya 1902 dan terakhir 1918. Ini adalah area take profitnya dia. Ini sampai di area sini. Yang terpenting harus dibaca dulu skemanya ya. Dilihat. Kalau dia mampu break 1865, silakan untuk mencari eksekusi buy. Tapi kalau dia hanya sebatas ekor saja, ya saya katakan seperti ini misalkan, ya hanya sebatas ngekor seperti ini aja, gak mampu break ya, gak mampu bentuk badan, ya kan hanya ngekor doang kayak gini, tidak mampu bentuk badan di sini, ya gak boleh di buy. Ditakutkan dia cuma ngekor doang terus turun ke bawah, tambah turun ke bawah lagi, ya akan seperti skemanya nanti. Makanya di sini harus diperhatikan baik-baik. Dia break atau reject. Nah, kalau dia break bentuk candle, boleh mencari eksekusi buy saat dia koreksi di 60, ambil buy dia, nggak masalah. Tapi dia kalau misalkan bentuknya hanya sebuah candle reject seperti ini, jadi jangan dieksekusi untuk buy, ditakutkan dia tambah turun ke bawah nantinya. Nah, itu. Di dua skema. Skenario buy dan skenario untuk sell. Nah, ya, itu teman-teman. Jadi di sini ada dua skenario yang harus teman-teman pahami semuanya. Ya, itu adalah
analisa untuk emas pada 4 hari ke depan, supaya teman-teman juga bisa mendapatkan profit yang maksimal ya. Kalau video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, kalau video ini merasa teman-teman berguna dan banyak belajar, banyak profit pun juga, saya minta tolong untuk di-share ke teman-teman yang lainnya, semua teman-teman yang lainnya juga bisa menikmati hasilnya dan juga bisa menonton video-video kami ya. Jangan lupa like, subscribe ya teman-teman semuanya, supaya kami juga tambah semangat untuk membuat konten-konten yang lainnya. Oke, kalau gitu saya Rio Setiawan izin undur diri dulu. Terima kasih, sampai jumpa dan bye-bye.